Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Dian Mardisa Fitri di perkuliahan Work Health and Safety di jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-6. Saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penilaian risiko dan saya akan fokus kepada salah satu pendekatan yaitu HACCP. Berikut ini adalah agenda presentasi kita hari ini. Yang pertama adalah mengenai Hazard and Operability Study secara umum. Lalu di bagian yang kedua dan ketiga, saya akan menunjukkan bagaimana HACCP ini dapat diadaptasi pada penilaian risiko pada organisasi dan untuk menilai risiko pada mental workload. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu HACCP, Hazard and Operability Study. Dalam menyajikan materi kuliah kita hari ini, saya menambahkan beberapa literatur mengenai HACCP. Di antaranya adalah sebuah textbook mengenai HACCP, lalu ada beberapa paper yang juga mengenai HACCP. Nah, tambahan literatur ini telah saya sampaikan di LMS kita. HACCP terdiri dari kata hazard dan frase operability study. Hazard, sebagaimana yang kita sudah pelajari, adalah semua hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan manusia, seperti kecelakaan, kerusakan, atau berbagai macam kerugian pada diri sendiri, alat, lingkungan, atau benda-benda yang lain. Kemudian frase yang kedua adalah operability study. Ini adalah kondisi yang telah dirancang sebelumnya, tetapi karena ada permasalahan dalam perancangannya, maka ini dapat menimbulkan insiden kecelakaan. Tujuan dari HACCP adalah untuk menganalisis proses atau operasi pada sebuah sistem, lalu membantu kita juga untuk menentukan apakah deviasi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses atau operasi ini dapat mendorong ke arah kejadian kecelakaan. Secara umum, banyak literatur menyebutkan bahwa HACCP ini dapat mengidentifikasi potensi bahaya secara detail dan lebih terstruktur. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini adalah cara HACCP bekerja, bagaimana HACCP ini mengidentifikasi sebuah hazard. Yang pertama, HACCP memandu kita untuk melakukan identifikasi urutan proses yang ada pada area penelitian kita. Lalu yang kedua, HACCP ini membantu kita untuk mengidentifikasi hazard atau bahaya yang terdapat pada area penelitian. Dan yang ketiga, menentukan kriteria yang ada pada HACCP worksheet. Di antaranya, ini adalah isian dari HACCP worksheet. Yang pertama adalah mengenai klasifikasi hazard, lalu penyimpangan pada proses, kemudian yang ketiga adalah penyebab dari penyimpangan tersebut, lalu apa konsekuensi dari penyimpangan tersebut, lalu yang terakhir adalah action apa yang harus diambil untuk mengurangi risiko dari hazard yang tadi. Baik, HACCP bekerja dengan guide word. Ya, jadi HACCP ini membantu kita mengidentifikasi penyimpangan pada proses dengan menggunakan guide word atau kata panduan. Guide word dalam HACCP secara umum ada pada tabel ini, ya. Di antaranya adalah kita lihat no, ya, not atau none, ini sama juga ya. Ini ketika ada sesuatu yang harusnya ada itu tidak ada, maka ekspresi guide word-nya adalah no. Lalu guide word yang lain adalah more, less, as well as, atau more than. Lalu part of, refers, other than. Ya, termasuk juga yang ini, ya. Other useful guide words includes where else, before, after, early, late, faster, slower, gitu ya. Nah, guide words ini tidak sendirian,
Jadi guide words ini adalah kata yang menerangkan sesuatu. Nah, sesuatu yang diterangkan oleh guide words ini adalah namanya property words. Nanti di dalam contoh saya akan tunjukkan bagaimana guide words ini berpasangan dengan property words untuk mendefinisikan sebuah penyimpangan. Baik, mungkin ini kita simpan dahulu, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, hal yang menarik ketika kita membaca banyak literatur mengenai HAZOP bahwa guide words ini ternyata bisa menjadi lebih fleksibel ya, disesuaikan dengan objek atau lingkup penelitiannya. Jadi nanti kita lihat di bagian kedua dan ketiga kita akan menemukan guide words dalam bentuk yang berbeda. Baik, saya akan lanjutkan. Ketika kita mempelajari HAZOP, kita akan menemukan banyak sekali literatur, dan di antara literatur tersebut, itu kita juga bisa menemukan beberapa versi dari prosedur HAZOP ini. Ya, yang pertama adalah define the system. Ini ya, ini versi yang pertama gitu ya. Yang pertama sekali kita lakukan adalah defining the system. Ya, nah kalau kita lihat di sini sebagai perbandingan ya, literatur pertama menunjukkan bahwa define the system, lalu literatur kedua menunjukkan tahapan pertama adalah data collection and document review, lalu literatur ketiga menyebutkan bahwa specify the section or the stage to be examined. Nah, ini sebetulnya kan sama ya, gitu. Jadi mendefinisikan sistem itu bisa kita lakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan review dokumen, atau kita membatasi section atau bagian mana yang akan kita amati, gitu ya. Nah, secara umum sama, gitu ya. Di sini penggunaan guide words ini untuk mendefinisikan deviasi itu juga kita temukan dalam dalam ketiga prosedur HAZOP ini, walaupun dari literatur yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi intinya, ketika kita mempelajari HAZOP, kita bisa saja menemukan berbagai macam variasi, ya, bagaimana para peneliti ini menggambarkan sebuah prosedur dari HAZOP, gitu ya. Tapi intinya adalah sama, gitu ya. Jadi kerangka berpikirnya akan tetap sama. Baik, saya akan beralih ke bagian kedua, yaitu mengenai safety culture HAZOP. Apakah ini? Jadi di dalam paper ini akan ditunjukkan bagaimana mengadaptasi HAZOP ini pada safety management assessment. Jadi pada pemeriksaan safety management, ya. Referensi yang saya gunakan adalah paper yang ini. Kemudian kita lihat di dalam abstraknya itu ada istilah yang khas namanya safety culture HAZOP. Dan kita lihat bahwa safety culture ini sebetulnya adalah variabel dari organisasi. Nah, menurut paper ini, HAZOP ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi area di mana safety management proses itu rentan terhadap kegagalan. Artinya dia mana yang paling berpotensi gagal. Kemudian mengidentifikasi juga potensial konsekuensinya dari sebuah kegagalan safety management, lalu dapat menjelaskan bagaimana failure mechanism pada safety culture. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan faktor yang dapat mempengaruhi dari likelihood. Baik, kita lihat fleksibilitas HAZOP. Kita bisa temukan ini ya di dalam paper yang sama, bahwa ini adalah HAZOP secara general dapat diadaptasi menjadi sebuah human HAZOP dan dapat diadaptasi juga menjadi sebuah safety culture HAZOP atau SC HAZOP. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah pada prosedur yang diakses. Ya, kita lihat di sini guide word untuk HAZOP secara umum itu adalah engineering guide words. Nah, memang biasanya HAZOP ini diaplikasikan pada industri kimia. Kemudian ketika HAZOP ini digunakan untuk analisis human factors,
maka guide words-nya adalah human factors guide words. Ya, baik guide words maupun property words-nya itu berkaitan dengan human factors. Lalu untuk safety culture itu berkaitan dengan safety management guide words. Jadi kita akan menemukan bagaimana guide words dan property words ini berkembang, ya, disesuaikan dengan lingkup dari penelitian. Baik, saya lanjutkan masih mengenai guide words dan property words. Nah, ini adalah guide words dan property words dari safety culture HACCP. Bagaimana cara memakainya? Jadi guide word ini selalu akan berpasangan dengan property words. Nah, guide words ini yang berfungsi sebagai kata yang menerangkan, sedangkan property words ini berfungsi sebagai kata yang diterangkan. Jadi pemakainya adalah contoh ya, kita pasangkan salah satu guide words ini, misalnya missing dengan person, ya. Missing person, skip procedures, skip action, miss time training, jadi training yang tidak pada waktunya, ya, skip training, gitu ya, dan sebagainya. Nah, pasangan antara guide word dan property words inilah yang kita pahami sebagai sebuah deviasi atau penyimpangan. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, saya akan menunjukkan tabel ini adalah hazard dokumentasi ya. Kita lihat biasanya memang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Yang tabel ini terdiri dari beberapa kolom ya. Kita lihat di sini ada step ini adalah tahapan operasi dalam sistem urutan proses. Lalu kita mengidentifikasi deviasi dan kita tuliskan di kolom kedua ini. Bagaimana mendeskripsikan deviasi? Kita memakai property dan guide words. Ya, contohnya ini ya, action missing. Action adalah property words-nya, missing adalah guide words-nya. Setelah itu, kita mengidentifikasi apa penyebabnya, lalu apa konsekuensinya, dan bagaimana failure mechanism-nya atau influence-nya. Oke. Setelah itu kita deskripsikan recovery-nya, lalu kita tentukan action-nya apa. Dan ini adalah yang tadi ya di slide sebelumnya. Ya, ini. Nah, isi tabel yang saya tanda-tandain ini ya, isi tabel dari dokumentasi HACCP ini sebetulnya adalah kita sudah sampaikan pada slide yang di awal tadi, gitu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Saya masuk ke bagaimana HACCP ini diadaptasi menjadi sebuah mental workload HACCP. Nah, penelitian ini adalah contoh dari penelitian skripsi mahasiswa teknik industri di Trisakti ya. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan mental workload HACCP untuk meminimasi beban kerja mental operator. Nah, ini yang terjadi di perusahaan, memang ada indikasi beban kerja mental dan memang setelah diukur memang tinggi, gitu ya. Nah, diduga beban kerja mental ini diakibatkan oleh kesibukan kerja dan kompleksitas kerja, di mana beban kerja mental ini membawa konsekuensi yang besar gitu ya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, juga terhadap kualitas. Lalu ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 yang menambah beban mental dari para pekerja, karena aktivitas di produksi pipa baja ini memang tidak bisa 100% berhenti. Nah, ini disebabkan karena memang selama masa pandemi, pembangunan itu sebagian masih berlangsung dan kebutuhan akan pipa baja ini masih ada. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan usulan dan saran untuk meminimasi dan mencegah beban mental pada operator selama pandemi COVID-19. Nah, manfaatnya ada 3, baik untuk keilmuan, pekerja industri, maupun untuk industri. Untuk keilmuan, ini penelitian ini memberikan wacana ya mengenai integrasi antara NASA TLX dengan HACCP yang disebut sebagai mental workload HACCP. Kemudian untuk pekerja industri dan untuk industri secara umum, penelitian ini dapat membuka sebuah mental health awareness di kalangan pekerja industri. Berikut ini adalah kerangka penelitian untuk mental workload HACCP.
Yang pertama, dilakukan analisis situasi, lalu identifikasi lebih spesifik mengenai beban kerja, lalu dilakukan evaluasi ya terhadap usulan penelitian, kemudian yang terakhir adalah memberikan action yang lebih nyata, rekomendasi action atau usulan yang lebih nyata berdasarkan mental workload HAZOP. Nah, ini adalah prosedur HAZOP yang digunakan juga di penelitian ini. Jadi mulai dari mengidentifikasi hazard, mencari evidence, menentukan penyebab dan konsekuensi, dan yang terakhir adalah memberikan usulan action atau mitigasi. Ini adalah ukuran, ya, hasil pengukuran beban kerja mental, di mana ternyata memang operator itu mengalami beban kerja mental yang tinggi. Kita lihat di setiap deskriptornya, ya, ini tinggi dan sangat tinggi, ya. Jadi memang ini mengindikasikan ada bahaya gitu ya. Oke. Nah, lalu kita akan breakdown mental workload HAZOP ini berdasarkan indikator-indikator NASA TLX. Nah, ini adalah untuk indikator mental demand. Evidence-nya adalah operatornya stres tinggi dari hasil pengukuran NASA TLX. Kemudian penyimpangannya adalah belum ada pendekatan emosional dengan operator. Nah, yang saya tandain merah ini, belum ada, ini adalah guide words, dan ini adalah property words-nya. Kemudian ini konsekuensinya, pikirannya terpecah, recovery-nya adalah harus ada sentuhan atau pendekatan emosional terhadap orang yang sedang mengalami beban kerja mental yang tinggi. Sehingga action-nya adalah menambahkan jadwal konsultasi operator dengan ahlinya, dengan psikolog. Dan memang sebelum pandemi, fasilitas berkonsultasi dengan psikolog ini memang sudah ada di perusahaan. Nah, mengingat situasi pandemi, maka layanan ini ditingkatkan, ditambahkan. Kemudian untuk indikator frustration, ya, evidence-nya adalah memang ada kecemasan ya dari survei. Penyimpangannya adalah operator ini bekerja tidak dengan rasa aman, artinya selalu was-was gitu ya, cemas karena pandemi. Nah, konsekuensinya adalah konsentrasinya menurun, sehingga setelah didiskusikan memerlukan recovery berupa fasilitas swab test yang rutin untuk memastikan bahwa memang di antara orang-orang yang datang tetap bekerja di kantor, di pabrik, itu memang tidak akan bebas dari infeksi virus. Kemudian action-nya adalah memberikan fasilitas kesehatan berupa swab test secara rutin, lalu mengadakan program olahraga pagi yang rutin, dan pemberian vitamin secara gratis dari perusahaan. Kemudian untuk indikator own performance, evidence-nya adalah banyak ketidaktelitian di sini. Kemudian guide words-nya adalah kurang briefing. Nah, rupanya selama masa pandemi, karena pembatasan jam kerja, maka briefing dan evaluasi ini ditiadakan. Sehingga ini menyebabkan pipa cacat ini lolos pemeriksaan, dan ini memerlukan recovery bahwa briefing dan evaluasi harus ada lagi, ditambahkan dengan memberikan panduan berupa key performance indicator untuk target harian. Lalu untuk indikator berikutnya adalah untuk efforts, ya, evidence-nya adalah banyak keluhan kelelahan, karena memang penyimpangannya adalah tidak diberikan waktu istirahat yang memadai, sehingga ini menyebabkan konsekuensi kinerja operator ini tidak optimal. Lalu recovery-nya adalah direncanakan akan diberikan power nap atau tidur siang singkat kepada operator. Kemudian action-nya adalah perusahaan memberikan kesempatan power nap pada jam istirahat. Lalu untuk dua indikator yang terakhir adalah temporal demand dan physical demand. Ini digabung menjadi satu, karena memang recovery-nya hampir sama, gitu, yaitu diperlukan operator tambahan. Dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa memang diperlukan tambahan 3 orang operator untuk proses pemeriksaan dan proses furnishing. Sehingga
ketika kita kumpulkan ya, berikut ini adalah mitigasi pencegahan beban mental berlebih berdasarkan mental workload HACCP tadi. Yang pertama adalah memberikan power nap, kemudian mengadakan lagi briefing dan evaluasi, kemudian ditambah lagi dengan memberikan key performance indicator, dan memberikan fasilitas kesehatan berupa swab test rutin selama masa pandemi, olahraga pagi, dan pemberian vitamin. Lalu ditambahkan juga penambahan jadwal konsultasi operator dengan psikolog. Nah, ini adalah contoh dari mitigasi pencegahan beban mental berlebih dengan pendekatan mental workload HACCP. Presentasi saya cukupkan kali ini, teman-teman ya. Kita akan lanjutkan kegiatan kita di kelas dengan diskusi, dan saya akan sampaikan pada bagian pembelajaran mandiri apa saja yang harus dilakukan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan menyebabkan tidak berkenan, dan mudah-mudahan mahasiswa sekalian menjadi lebih semangat untuk membaca lagi, karena pembahasan kita ini memang sangat luas ya, dan cukup menarik gitu ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.